Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Back. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini tanggal 14 Februari sampai dengan menjelang penutupan market nanti. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker ada EBS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya baik withdraw ataupun deposit itu cepat banget di jam kerja hitungan menit ya, khusus untuk akun Sen. Mungkin bagi pemula ya yang masih menguji strategi, tentunya risiko lebih minim, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar. Hindari full lot, full layar, full margin sebisa mungkin hindari karena itu penyakit. Kunci kesuksesan di dalam dunia trading adalah disiplin. Khusus untuk akun Sen, silahkan cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian dari segi fundamental, fokus untuk nanti malam jam setengah 9 ada retail sales, diperkirakan sih ada penurunan ya, tetapi hati-hati, kadang-kadang dari segi fundamental sendiri pun kalau misalkan positif ataupun negatif ya kadang-kadang juga berbanding terbalik, jadi waspada ya. Cuman sebagai tambahan aja untuk analisa nanti dipandukan dari segi fundamentalnya. Kalau misalkan untuk retail sales itu nanti malam negatif atau di bawah daripada perkiraan, tentunya akan negatif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan di atas daripada perkiraan dan di atas daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar tetapi jangka pendek. Kalaupun ada kenaikan, kemungkinan range-nya pun masih terbatas. Selanjutnya masuk ke indeks dolarnya. Pergerakan untuk indeks dolar sendiri, harga ini juga penurunannya secara signifikan. Antisipasi kemarin sebagai level kunci berada di 107.300 pembulatan ya. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada potensi kemungkinan akan menuju support 2. Tetapi kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, untuk indeks dolar penurunannya itu dia masuk ke level area minor di mana ada harga 107, kemudian 10785 dan batas bawahnya berada di 106.74 ya. Ini penurunannya untuk sementara waktu ketahan di level area minor. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan akan lanjut ke support 2 weekly yang berada di 106.42. Tetapi kalau misalkan level area minor di sini bertahan, kalaupun ada kenaikan, gambaran saya yang akan menjadi next targetnya kemungkinan 107.28, maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya 107.72. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold, posisi harga saat ini sudah mampu bergerak di atasnya resisten ke 2 weekly. Apakah dia mampu membuat ATH baru dan mengambil level area minornya untuk weekly jatuh di kisaran level area 2946 sampai dengan 2961? Tentunya ini juga kemungkinan nanti malam ada potensi kalau misalkan dari segi retail salesnya yang dirilis dari Amerika itu nanti negatif, ada peluang kemungkinan akan kedorong ke atas 2946 sampai dengan 2961. Tetapi kalau misalkan retail salesnya itu nanti positif, ada potensi kemungkinan dia akan kembali bergerak di bawahnya 2925 ya. Kemudian yang akan menjadi zona pantau sampai dengan penutupan market nanti malam, area atas itu ada dua level area yang mesti diantisipasi, 2946 dan 2961 terlebih dahulu. Kalaupun misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut, resisten 3 weekly jatuhnya di kisaran 2982, tetapi gambaran saya masih minim, cuman sih masih ada peluang 50% kemungkinan bergerak ke atas menuju level area minor. Ini tentunya sih masih ada. Kalaupun dia bergerak kembali ke bawah dan kehilangan level area resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2925 pembulatan ya. Kalaupun ada penurunan, waspadai level area minor di antara 2910 sampai dengan 2900 terlebih dahulu. Jadi ada kecenderungan kemungkinan ya untuk gold malam ini sebagai level kunci terdekat 2925. Kalau misalkan mampu bertahan, kemungkinan dia akan mengambil arah atas terlebih dahulu, baru ada potensi penurunan ke zona minor kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini langsung turun ke bawah, di bawahnya 2925 sebagai level kunci terdekat, kalaupun terjadi penurunan, kemungkinan gambaran saya tidak jauh-jauh 2900-an lah kurang lebihnya di kisaran level area tersebut, sebelum gold ini nanti naik ke level area minor kembali yang berada di 2950-an lah kurang lebih. Jadi waspadai di antara level area batas atasnya
2946 sampai dengan 2961. Level kunci untuk malam ini berada di 2925. Kemudian antisipasi kalau misalkan kedorong ke bawah kembali, zona minor di antara 2910 sampai dengan 2901 ini yang akan menjadi antisipasi. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin untuk minggu ini harga masih tetap flat, bergerak di antara blok abu-abu. Break ke bawah pun tidak bertahan lama, harga kembali ke atas ya. Tetapi untuk hari ini harga itu ketika mencapai level area pivot 97 ribuan, ini ada reaksi ya, dua kali sentuhan dari segi time frame satunya bereaksi ketika menyentuh level area tersebut. Jadi waspadai kalaupun ada penurunan, kemungkinan bisa aja balik ke 95.600-an. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area 97.000, arahnya ada potensi dia balik di batas atas pivot 98.400-an. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD harga ini bergerak ke atas. Level area minor untuk minggu ini sudah diambil, tetapi ketika menyentuh level area tersebut ada reaksi. Jadi kalaupun GBP USD lanjut naik ke atas menuju resisten ke 2 weekly, kurang lebihnya dia harus mampu break terlebih dahulu di antara 1.2589 sampai dengan 1.2614. Kalau misalkan level tersebut sebagai minornya bertahan, waspadai potensial terkoreksi yang akan menjadi next targetnya. Kalau misalkan terkoreksi, resisten pertama weekly 1.2500 ini yang akan menjadi antisipasi koreksi sebelum GBP USD melanjutkan perjalanan kembali ke atas. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level minor, gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market tidak jauh-jauh kemungkinan masih berada di bawahnya 1.2651 sebagai resisten kedua weekly. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD harga sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Cuman untuk kenaikan saat ini kurang lebihnya harga itu ketahan di level area minor atau zona yang saya blok merah di sini ya. Dan ini untuk sebagai kunci malam ini, kalau misalkan level merah ini mampu menahan pergerakan, potensial time frame kecil kemungkinan akan terkoreksi itu ada. Yang akan menjadi next target untuk koreksinya adalah resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.0400. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area minor yang berada di kisaran batas atasnya 1.0492, kalaupun ada kenaikan kemungkinan ringnya pun terbatas. Resisten 2 weekly 1.05200 ini yang menjadi antisipasi untuk malam ini. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga juga sudah mampu mencapai level area minornya. Resisten kedua weekly itu jatuhnya di 0.6373. Untuk saat ini harga masih bereaksi ketika menyentuh level minor. Jadi kalau misalkan malam ini kehilangan 0.6346 dan AUD USD lanjut bergerak ke atas, yang akan menjadi next targetnya di 0.6373. Tetapi kalau misalkan level minor kurang lebih ada di sini mampu menahan pergerakan, kalaupun terjadi koreksi, history high di minggu yang sebelumnya ini yang akan menjadi target koreksi dari segi time frame kecilnya 0.6300 sebagai psiko price levelnya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD level area minor di sini sudah di break dan ini juga lumayan besar banget. Jadi waspadai aja. Kalaupun USD CAD malam ini lanjut turun ke bawah, yang akan menjadi next targetnya support 2 weekly yang berada di kisaran level area 1.4094. Tetapi kalau misalkan USD CAD bergerak ke atas di level area minor, di atas level area tersebut, kemungkinan ringnya pun terbatas. Kalaupun ada kenaikan tidak jauh-jauh di 0.42700-an lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut ya. Jadi ada potensi kemungkinan USD CAD ini sebagai level kunci yang berada di zona yang saya blok merah di sini. Kalaupun dia bertahan di bawah level area tersebut, next targetnya kemungkinan support 2 weekly. Tetapi kalaupun dia bergerak ke atas kembali, waspadai penurunan kenaikannya pun ringnya terbatas di 1.42700-an. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini lanjut turun terus ke bawah ya, dan sudah mencapai atau mendekati history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.9000 sebagai psiko price levelnya ya. Dan untuk USD Swiss ini, kalaupun dia lanjut terus turun ke bawah untuk minggu ini, level area minor ini yang mungkin menjadi antisipasi, kurang lebihnya adalah zona yang saya blok merah di sini, yang akan menjadi next target kalaupun lanjut turun ke bawah.
0,89600 sampai dengan 0,8975 ini kemungkinan yang akan potensi kalau misalkan USD Swiss malam ini kehilangan histori low di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali, syaratnya minimal H4 harus membuat konfirmasi terlebih dahulu, tutup di atasnya 0,9034, kemungkinan baru ada potensi lanjut ke atas batas bawah pivot ini yang akan menjadi next targetnya ya. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikalnya agak sedikit berat, jadi waspadai sebagai level kunci terdekat apakah mampu bergerak di bawahnya 0,9000 atau tidaknya. Kalau misalkan mampu, arah minor yang berada di kisaran level area 0,89700-an sampai dengan 0,89600-an ini yang akan menjadi next targetnya. Kemudian untuk zona pantau USD Swiss ya, batas bawahnya berada di minor, kemudian hati-hati level kunci. Support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0,9034 terlebih dahulu. Kalaupun kedorong ke atas, kemungkinan tidak jauh-jauh di blok merah yang berada di 0,90500-an. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini juga kenaikannya pun kemarin tidak mampu mencapai level area resisten pertama weekly. Dan harga turun kembali ke bawah, batas bawah pivot 152.77 ini sudah di break, jadi ada potensi kemungkinan kalau misalkan lanjut ke bawah yang akan menjadi next target zona pantaunya di antara 151.74 sampai dengan 151.100-an ya kurang lebih kalaupun dia lanjut turun. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali, gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market tidak jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot dua level area 153.400 sampai dengan 154.00 ini yang akan menjadi next target kalaupun mampu kembali ke atas ya, tapi ada kecenderungan kemungkinan dia akan turun lebih lanjut terlebih dahulu. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.